Akhirnya chapter 210 rilis juga men. Jadi kejutan apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Oke, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Gak lama setelah Takemichi mendapatkan telepon dari Draken di panel akhir chapter 209, Takemichi pun akhirnya mendatangi bengkel Draken yang bernama D&D Motorcycle Shop. Ya, sebenarnya D&D Motor Shop ini bukan pertama kalinya diperlihatkan men. Karena pada chapter 195, Takemichi juga sebenarnya pernah sekali mendatangi bengkel tersebut di masa depan. Ya, waktu dia menanyakan kebenaran tentang Maiki ke si Draken. Oke, lanjut men. Layaknya teman dekat yang sudah lama tidak berjumpa, Takemichi pun menyapa. Sudah lama tidak jumpa ya Draken-kun. Dan Draken pun menjawab, iya katanya. Dan aku baru saja selesai memperbaiki CB250 Twin ini. Buat kalian yang lupa tentang motor ini, gue flashback dikit deh ke chapter 113. Soalnya agak menarik men untuk dibahas. Saat kakaknya Maiki Shinichiro Sano ke Filipina dulu, dia tanpa sengaja menemukan dua mesin motor CB250 Twin. Satu mesin akhirnya dipakai untuk merakit motornya sendiri, yang sekarang motor tersebut dipakai oleh Maiki. Dan yang satu lagi akhirnya tidak terpakai. Nah, daripada tidak terpakai, Maiki dan Draken akhirnya mulai mengumpulkan part-part lain untuk direstorasi lah. Dan setelah jadi, motor itu Maiki berikan kepada Takemichi. Jadi bisa dibilang, motor Maiki dan Takemichi ini kembaran men. Jadi jelas ya, kenapa Draken menelpon Takemichi di chapter sebelumnya. Ya, untuk memberitahu Takemichi kalau motornya sudah berhasil diperbaiki. Sekarang kita lanjut ke panel selanjutnya. Setelah berhasil diperbaiki, Draken pun meminta Takemichi untuk melakukan test drive man. Dan Takemichi pun menuruti permintaan Draken. Sambil mengendarai motornya, Takemichi pun menjelaskan semuanya kepada Draken. Dan Draken pun bertanya, aku mengerti. Jadi kamu kembali dari masa depan katanya. Lalu Takemichi pun menjawab, benar, dulu Maiki-kun sering menolongku dan sekarang adalah giliranku. Tapi sayangnya Draken keberatan dengan permintaannya si Takemichi. Dan Draken pun menasehati Takemichi. Ya, kurang lebih ginilah katanya. Jujur sulit untuk mengatakannya, tapi kita mantan para anggota Touman adalah orang-orang baik. Tapi di sisi lain Maiki ingin mengejar jalan yang salah. Itulah sebabnya dia meninggalkan kita semua. Takemichi, tolong tinggalkan Maiki. Dia bukan orang yang sama ketika dia berada di Touman. Kamu mengerti kan? Bahkan dia tidak akan menahan diri dan berpikir dua kali untuk membunuhmu. Ya, keadaan saat ini kurang lebih sama lah seperti apa yang dikatakan oleh Draken di masa depan. Lalu saat ini pun Draken seperti udah hopeless lah untuk menolong si Maiki. Oke, kita lanjut men. Mendengar perkataan Draken itu, tiba-tiba Takemichi pun teringat kembali dengan kejadian di masa depan. Saat Maiki menembak tubuhnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia pun tewas. Ya, si Takemichi pun sadar men, kalau omongan Draken bukanlah isapan jempol belaka. Gak lama kemudian saat Takemichi sedang mengendarai motor, tiba-tiba dari depan Inui dan sesosok pria misterius pun muncul men. Inui yang saat itu sedang dijinjing dengan satu tangan pun tiba-tiba berkata, pergi dari sana Draken katanya. Lalu gak lama kemudian Inui pun dilempar hanya dengan satu tangan saja ke arah motor yang sedang dikendarai oleh Takemichi. Untungnya di saat yang bersamaan Takemichi pun masih sempat untuk mengerem motornya secara mendadak. Dan Inui pun berhasil mendarat dengan selamat. Setelah peristiwa itu tiba-tiba sang pria misterius pun menghentikan motornya yang sedang dalam kecepatan tinggi. Ya ngepot lah. Inui, Draken, dan Takemichi pun hanya bisa terdiam ketika melihat aksi dari pria misterius tersebut. Lalu tiba-tiba dia pun berkata, ayo ramaikan malam hari katanya. Takemichi yang terkejut pun akhirnya bertanya kepada Draken, siapa pria itu? Dan akhirnya Draken pun berkata, kalau pria di depannya itu adalah Sout yang tidak tertandingi, presiden dari Rokuhara Tandai, Terano Sout. Gak lama setelah Draken memberitahu Takemichi, tiba-tiba Terano dengan santai memegangi telinganya. Dan gak lama kemudian iring-iringan motor pun tiba-tiba muncul. Mereka bertiga pun akhirnya dikelilingi oleh motor yang cukup banyak men. Ya kurang lebih ada 40 motoran lah. Pokoknya mustahil bagi mereka bertiga untuk melarikan diri.
Setelah turun dari motornya, Terrano pun datang mendekati Draken dan meminta Draken untuk bergabung dengan gengnya. Dan chapter 210 pun selesai. Nah, di sini menariknya, men. Seperti yang kita tahu, Draken merupakan salah satu orang paling tinggi di serial Tokyo Revengers. Ya, hanya ada 2 orang lah yang memiliki tinggi melebihi Draken, yaitu Suji Hanma dengan tinggi 192 cm dan Taiju Shiba dengan tinggi 198 cm. Lalu setelah munculnya Terrano di chapter 210 ini, rekor orang tertinggi pun sepertinya gue yakin akan berpindah tangan, men. Ya, memang belum diinfokan secara pasti berapa tingginya si Terrano ini, tapi menurut perkiraan gue ya lebih dari 2 meteran lah, antara 205 sampai 210 cm. Ya, gilanya Draken yang tinggi pun terlihat seperti orang biasa, men, ketika berhadapan dengan Tyrannosaurus. Oke, kita mulai aja pembahasan singkatnya, men. Tidak seperti chapter 209. Chapter kali ini bisa dibilang keadaannya sudah mulai memanas dengan munculnya Tyrannosaurus secara tiba-tiba. Seperti yang kita tahu, si Terrano ini adalah satu dari ketiga dewa yang diperkenalkan oleh Yamagishi di chapter 208 sebelumnya. Terrano juga bisa dibilang salah satu dewa yang mempunyai pengikut paling banyak, men. Ya, anggota terbanyak lah dibandingkan Maiki dan Kawaragi Senju. Bahkan setelah gue cek lagi di chapter 207, ternyata seluruh mantan anggota Tenjiku pun masuk ke dalam gengnya si Terrano ini, men. Mulai dari Kakucho, Ran Haitani, Rindo Haitani, Kanji Mochizuki, dan yang terakhir adalah Shion Madarame. Ya, kelihatan jelas banget lah dari kemejanya, men. Sama banget dengan apa yang dipakai oleh si Tyrannosaurus. Dan gue juga yakin saat ini Rokuhara Tandai yang dipimpin Terrano sedang memiliki konflik panas dengan Kanto Manji Geng. Buktinya bisa dilihat pada chapter 207. Lebih dari 100 anggota geng Rokuhara Tandai dihajar oleh Maiki sendirian, men. Ya, sekali lagi dari kemejanya udah kelihatan kalau orang-orang yang tepar dihajar oleh Maiki adalah anak buahnya si Terrano. Jadi masuk akal banget sih kenapa Terrano ingin mengajak Draken bergabung ke dalam gengnya. Karena hingga saat ini hanya Draken lah yang kekuatannya bisa dibilang setara lah dengan Maiki. Ya, di luar 2 dewa lainnya, men. Jadi apa yang akan terjadi pada mereka bertiga di chapter selanjutnya? Karena lagi-lagi gue yakin banget Draken akan menolak ajakannya si Terrano. Karena seperti yang kita tahu, di masa depan Draken hidup dengan damai, men. Dia tidak bergabung dengan geng apapun. Tapi lagi-lagi masa depan Draken pun kemungkinan besar bisa berubah, men, dengan kembalinya Takemichi ke masa lalu. Ya, kita lihat aja nanti. Terus kalau dipikir secara logika nih, dilihat dari tidak adanya posisi Terrano di dalam anggota Bonten, maka sudah dapat dipastikan, men, cepat atau lambat Terrano dan gengnya pun akan dihancurkan oleh Maiki. Ya, sekian dulu aja pembahasan gue tentang chapter 210 ini, men. Gue juga ucapin terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.